untuk hadir di majlis ilmu ini insya-Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin ibni Muhammad ibni Sa'id Al-Qasimi wa ila hadrati sahibi kitab Ihya'i Ulumuddin Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahlina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa muallimina wa muallimi muallimina wa tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan pengajian kita yang lepas, masuk dalam bab kitab aqidati ahli sunnah fi kalimatai syahadati allati hiya ahadu mabanil Islam. Kitab yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, yang mengakui berakidah ahli sunnah wal jamaah, kena pegang ini semua. Ya, tidak boleh lari daripada apa yang akan saya terangkan. Kalau agak-agak berlainan, tak terima apa yang saya ucapkan ini, berarti dia bukan betul-betul murni berakidah ahli sunnah wal jamaah. Ini ya. Ini perlu kita pegang. Ya, kitab yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam dua kalimah syahadah, menjelaskan tentang dua kalimah syahadah yang mana ia merupakan salah satu bangunan bangunan dari agama Islam. Maksudnya rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Ya, syahadah itu yang pertama. Walaupun dia solat cukup waktunya, tak pernah ponting. Puasa di bulan Ramadan cukup, tak pernah ponting. Zakat setiap tahun dia keluarkan kalau dia mampu, maksudnya dia wajib untuk bayar zakat. Dan haji dia laksanakan setelah dia mampu, tetapi tidak bersyahadah rupanya, tetap semuanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama sekali di dalam berakidah ni, ya, keyakinan kita yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Yang lepas sudah saya jelaskan, wajib bagi kita yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah hendaklah mengakui bahawa Allah itu zat yang satu, Tuhan yang satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu. Tak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Allah itu zatnya kekal wujudnya, tidak akan habis, ya, tidak akan habis, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah itu kekal abadi selamanya, ya, tidak ada baginya penghabisan.
Dan Allah itu tetap, ya, tidak akan berubah dan juga tidak dirubah. Zatnya itu tetap kekal, dulu ya seperti itu, sampai sekarang, sampai besok ya seperti itu. Zatnya tidak akan berubah. Kalau kita sentiasa berubah-ubah, ya. Sejak kita lahir, keluar dari perut ibu, bentuk kita bayi, ya. Orang tengok senang, comel, ya, ketawa-ketawa, cak, senyum. Walaupun tak ada gigi, kita senang, comel. Betul tak? Kan? Kemudian ketika sudah setahun, dah jadi seorang anak kecil, sampai 6 tahun. Kemudian nanti sudah jadi kanak-kanak, sudah sekolah, remaja, sekolah menengah, kemudian dewasa, menikah, ya, jadi bapa, jadi ibu. Lepas tu masuk usia lanjut, kan, berubah semua. Sampai-sampai kalau dah sampai jadi atuk nenek, kan, cucunya cak-cak pada atuknya, cak, atuknya senyum, neneknya senyum, tak ada giginya. Tak macam bayi tadi, atuk jangan senyum, jelek, gitu. Tak ada gigi, kan. Lain kalau bayi walaupun tak ada gigi, senyum, kita senangnya sekali, lucu, betul tak? Kalau kecil, imut-imut kalau bahasa Jawanya. Tahu imut-imut, comel lah, imut-imut. Tapi yang dah tua senyum tak ada gigi, amit-amit. Amit-amit. Dah tahu ada gigi, kalau senyum tutuplah mulut. Cukup. Kemudian zatnya Allah itu awal dan akhir. Awal dan akhir ini bukan berarti Allah ada permulaan dan Allah ada pengakhiran, tidak. Awal maksudnya bal huwal awwal wal akhir, Allah itu yang pertama. Ya. Sebelum Allah tidak ada. Allah itu memang dah pertama. Tidak ada apa-apa sebelum Allah. Kalau kita bukan yang pertama, sebab kita ada setelah tiada. Ya, kita ada setelah tiada. Tetapi Allah tidak seperti kita. Allah itu ada, sudah ada. Tak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Maksudnya Allah lah yang terakhir, berarti Allah tidak ada pengakhiran. Kalau makhluk sudah habis, sudah hancur semua ketika berlaku hari kiamat, ya sudah habis. Berakhirlah riwayat alam ini, tetapi Allah yang paling akhir, maksudnya tetap ada. Ya, maksudnya Allah itu tetap ada, maksudnya seperti itu. Bukan berarti Allah ada pengakhiran. Kemudian wal-zahir wal-batin, Allah itu zat yang zahir dan zat yang batin. Zahir, ya, saya dijelaskan tentang zahir ini dengan guru saya. Zahir ini maksudnya ketika alam itu belum diwujudkan, Allah itu wujudnya zahir. Zahir, nyata, nampak wujudnya, sebab belum ada alam. Kemudian al-batin wal-batin tak nampak, ya. Ketika alam sudah dijadikan, diciptakan, Allah bukan tidak wujud, tapi tidak nampak kewujudannya. Tapi bukti kewujudannya ada, yaitu apa dia? Alam ini. Ini ya. Wa annahu laisa bijismin musawwarin. Sesungguhnya Allah itu bukanlah berbentuk jisim yang dibentuk. Ya, bukan jisim yang dibentuk. Jangan sampai kita mengatakan Allah itu ada tangan seperti manusia. Lah di dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan. Bagaimana itu Ustaz? Fa subhanalladzi biyadihi. Biyadihi dengan tangannya. Maksudnya itu apa Ustaz? Di dalam Al-Quran sudah sebut tangannya itu. Makanya jangan kita maknakan Al-Quran dengan logik akal kita, ya. Kadang-kadang tulisannya sama seperti umumnya, tapi maksudnya adalah berbeza. Tafsirannya bukan tangan, tetapi para ulama menafsirkan dengan kekuasaan. Inilah namanya ayat-ayat muhkamat sama ayat-ayat mutasyabihat, ya. Ayat muhkamat kita boleh ambil maknanya dan dijadikan hukum. Maksudnya kita baca sudah faham dan boleh dijadikan hukum. Tetapi kalau misalnya ayat-ayat mutasyabihat,
ayat ini perlu diserahkan kepada orang yang ahlinya, yaitu ahli tafsir dan orang-orang alim lainnya, ya, yang faham alim tentang tentang ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Jadi kalau ayat mutasyabihat ini perlu ditakwil, ya, perlu ditafsirkan oleh ahlinya. Tak boleh kita tafsirkan sendiri dengan akal logik kita, jangan. Sebabnya akan terkeliru, ya. Kalau kita memanakan Al-Quran dengan logik kita, sudah pasti akan tersalah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh sekali-kali mengatakan Allah itu ada bentuk, ada jisim, ada jasad yang dibentuk. Tak boleh, ya. Tak boleh disamakan dengan makhluk. Sebagaimana kalau di dalam sifat 20, apa namanya, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi. Mukhalafatu lil hawadithi, berbeza dengan perkara yang baru datang, makhluk. Tidak ada persamaan. Ini bagi Allah. Wala yumathilu mawjudan, dan tidak ada, dan Allah tidak menyerupai terhadap perkara yang diwujudkan, ya. Allah tak sama dengan apa yang dia wujudkan, ya. Kalau manusia bentuknya ada mata, ada tangan, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada kaki, ada badan, kemaluan, perut dan sebagainya, Allah yang ciptakan. Dan Allah tidak akan Allah tidak ada satu pun yang serupa dengan makhluk. Allah melihat tetapi tidak seperti makhluk, ya. Maksudnya Allah melihat bukan seperti kita dengan menggunakan mata. Allah mendengar bukan seperti kita dengan menggunakan telinga. Allah berkata-kata, Allah berfirman bukan seperti kita dengan menggunakan mulut, ya. Kemudian wala yumathiluhu mawjudun, dan tidak ada yang menyamai Allah perkara yang baru, ya. Tidak ada perkara-perkara yang baru itu menyamai Allah. Yang tadi Allah tidak menyamai makhluk, yang ini Allah tidak ada perkara-perkara yang baru datang makhluk itu sama dengan Allah, tidak ada, ya. Sampai-sampai kalau Firaun mengatakan dia tu Tuhan, ya bukan, ya. Dia maha berkuasa, ya bukan. Sampai-sampai lucunya dia kata aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Caranya bagaimana? Caranya kalau nak hidupkan dibiarkan hidup, kalau dia nak mematikan dia bunuh orang tu. Itu maksudnya aku boleh hidupkan dan aku boleh mematikan. Kan lucu. Kalau Allah tidak, ya, Allah tidak. Sebagaimana di dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Ini apakah manusia mengira, ya, orang-orang kafir ini mengira Allah tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, ya, lil ba'thi wal ihya. Tujuannya kerana dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan dan dihidupkan kembali. Apakah mereka mengira Allah tak mampu? Ini kan. Makanya Allah menjawab bala, tidak demikian. Najma'uha, bahkan kami mengumpulkan, dapat mengumpulkan, kata Allah, tulang belulangnya. Maksudnya apa? Qadirina ma'a jam'iha, tafsirannya. Aku itu maha berkuasa, kata Allah, ala an nusawwiya bananah, ke atas menyempurnakan, menyusun kembali jari jemari mereka, jari jemarinya, ya. Maksudnya tulang-tulang jemari saja boleh Allah mampu untuk mengumpulkannya, ya. Apalagi tulang-tulang yang besar. Tulang jari jemari kan kecil, betul tak? Kalau kita agak-agak cari, ya tak jumpa. Tetapi Allah mampu untuk menyusun kembali dengan sempurna dan diwujudkan
tadi yang sudah jadi tanah yang tinggal tulang belulang kembali kepada wujud asalnya ketika hidup di dunia untuk diapakan? Untuk dihisab dan dibalas apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka lalaikan. Ini. Jadi memang tidak ada makhluk itu menyamai Allah, menyerupai Allah, tidak ada. Sebab kita terhad, kita terbatas. Allah tidak terbatas. Wala tuhitu bihi al-jihad. Allah tidak terbatas dengan arah. Tidak terliputi, ya, tidak meliputi akan arah. Jadi Allah itu tidak berarah. Ya, tidak meliputi arah, tidak ada utara, tidak ada selatan, barat dan timur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih terliputi, ya, kita dikelilingi dengan arah. Kita ada arah depan, arah belakang, arah kanan, kiri, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Betul tidak? Ya, kita masih meliputi arah. Ya, Allah tidak. Wala taktanifuhu al-arduna wala samawat. Dan Allah tidak mengelilingi, ya. Dan tidak mengelilingi Allah bumi dan langit-langit. Allah tidak dikelilingi oleh apa-apa. Ya, kalau kita masih dikelilingi oleh sesuatu. Kita berada di sini, keliling saya ini ada hadirin hadirat. Betul tak? Masih dikelilingi, tetapi Allah tidak. Jadi tak ada yang mengelilingi Allah, baik bumi-bumi ataupun langit-langit. Tidak ada. Kalau kita di atas masih ada langit, ya. Bawah dikelilingi dengan bumi. Kanan, kiri, depan, belakang manusia. Ini sifat manusia, beza dengan Allah. Allah tidak dikelilingi dengan bumi-bumi dan dengan langit. Wa annahu mustawin 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu. Dan sesungguhnya Allah itu istiwa 'ala al-'arsy, ke atas arsy, menurut wajah yang telah disebutkannya, difirmankan oleh Allah dan makna yang ia kehendakinya sendiri. Allah itu beristiwa, thumma stawa 'alal 'arsy, ya, kemudian Allah beristiwa atas arsy. Kalau orang-orang yang bukan berakidah ahli sunnah yang murni, mereka akan memberi makna istawa itu maksudnya bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Kalau kita berakidah ahli sunnah wal jamaah yang murni akan menyalahkan apa yang diberikan oleh golongan ini. Sebab kalau Allah bersemayam berarti Allah punya sifat yang serupa dengan makhluk, sama dengan makhluk. Makhluk itu duduk, tak mungkin makhluk itu berdiri terus. Betul tidak? Kan duduk seperti kita duduk. Kalau kita samakan Allah bersemayam kan dalam erti kata lain duduk. Itu dah terjadi kesalahan dalam memahami ayat-ayat ini, ya. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Jadi tak perlu ditafsirkan sendiri. Ambil kamus, buka, tengok terjemahannya, tengok maknanya, ya. Makanya para ulama, termasuk salah satunya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ditanya oleh orang, istiwa itu bagaimana? Allah beristiwa itu bagaimana? Ya. Jawabnya Imam Malik, al-istiwa maklum. Istiwa itu sudah maklum. Masuk maklum di sini bukan dari sudut pandangan manusia, dari sudut pandangan Allah. Maklum bagi Allah, sudah maklum, ya, diketahui oleh Allah, tapi kita tak tahu. Makanya tadi ini ada katanya alal wajhil ladzi qalahu wa bil ma'na alladzi aradahu, ya, dengan wajah
yang telah difirmankan oleh Allah dan apa yang dengan makna yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Bukan yang dikehendaki oleh manusia. Maknanya itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu bagaimana? Kalau kita bukan ahlinya, diam-diam saja. Makanya sudah maklum, sudah tak perlu dipikirkan. Makanya di sini ada dua hukum. Pertama, perlu ditakwil. Ya, perlu ditakwil pada ahlinya, iaitu perlu ditafsirkan. Yang kedua, perlu ditafwid. Tafwid ini kita artinya serahkan terus bulat-bulat kepada Allah. Kita tak perlu nak maknakan. Kalau sudah istawa, kita maknakan istawa aja, sudah. Ya. Sebab apa? Kalau bahasa Arab, ya, bahasa Arab kalau kita nak maknakan, kita kena lihat maknanya dalam bahasa Arab dulu. Bahasa Arab terjemahnya juga bahasa Arab. Jangan terus bahasa Melayu, jangan. Kalau kita belajar bahasa Melayu, misalnya dulu pernah belajar bahasa Melayu, kan? Perkataan itu kita nak tahu maksudnya, kita cari kamus dui bahasa. Kamus bahasa Melayu, kan? Nanti cari maksudnya apa. Jadi bahasa Melayu diterjemahkan dalam bahasa Melayu juga. Bahasa Arab ni sama. Perkataan istawa aja itu kalau tak salah ada 15 makna dalam bahasa Arab. Ada 15 makna dalam bahasa Arab. Ada istawa, ada istaula, ada i'tadala, ada erti jalasa dan sebagainya. Ada 15 kalau tak salah. Jadi maknanya lain-lain. Kalau kita nak dimaknakan, ya, istawa tu kita nak maknakan, kita pilih makna yang sesuai dengan Allah. Kalau kita bagi makna jalasa, sesuai ke bagi Allah duduk? Tak sesuai. Sebab duduk itu sudah sifatnya manusia. Zat manusia itu duduk. Kemudian i'tadala misalnya, tetap, istaqara, menetap. Apakah Allah menetap pada suatu tempat? Tidak. Ya. Sebab Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Jadi Allah tak menetap pada suatu tempat. Kalau kita betul, kita menetap di bumi, menginjak bumi. Tak mungkin kita berdiri, kan, dengan sendirinya, tak mungkin. Kemudian ada makna istaula, menguasai. Kalau makna menguasai, sesuai ke tidak bagi Allah Subhanahu wa taala? Sesuai ke tidak? Sesuai. Sebab Allah memang menguasai segalanya. Setiap sesuatu itu Allah lah yang maha menguasai. Itu sesuai. Kalau makna istawa, Allah menguasai ke atas arsy, itu betul, boleh dipakai. Dan sebagainya, banyak maknanya. Ya, jadi ingin memberi maknanya ayat Quran ni, kena rujuk kamus Arab. Ya, kamus bahasa Arab, maknanya terjemahnya juga bahasa Arab. Tak boleh suka-suka. Dan sesuaikan, cocokkan maknanya dengan sifat Allah. Ada tak yang sesuai? Wa huwa fawqul arsy was sama'. Dan Allah itu lebih tinggi, ya, tinggi dari arasy dan langit. Maksud tinggi bukan berada di tempat yang tinggi. Allah itu melebihi arasy dan langit. Arasy itu tempat yang paling tinggi, alam yang paling tinggi, tapi Allah itu lebih tinggi dari arasy. Maksudnya bukan Allah bertempat lebih tinggi di sana, seperti kita naik tingkat yang paling tinggi, misalnya tingkat 99. Ada tak bangunan bertingkat 99? Kita berada paling atas. Itu kita berada lebih tinggi daripada bangunan yang tingkatnya 80 tingkat. Itu kita. Tapi kalau Allah lebih tinggi daripada arasy, maksudnya arasy itu alam yang paling akhir, ya, paling tinggi, paling akhir. Allah itu lebih tinggi lagi dari arasy. Maksudnya maha besarnya Allah. Tak ada batasan. Kita tak tahu sampai mana. Makanya Allah tidak meliputi tempat, ruangan, tak ada.
Wa fawqa kulli syai'in ila tukhumi thara, dan Allah lebih tinggi sampai akan lebih tinggi setiap sesuatu sampailah di dalam bumi yang paling dalam. Ini Allah paling tinggi sampai melebihi maha tingginya itu lebih daripada sedalamnya perut bumi. Jadi Allah itu semuanya, setiap sesuatu itu Allah maha tinggi. Bal huwa rafi'ud darajati 'anil 'arsy was sama' kama annahu rafi'ud darajati 'anil. Dan Allah itu zat yang maha tinggi darjatnya daripada arsy langit, sebagaimana Allah itu lebih tinggi darjatnya daripada bumi dan dalamnya. Kedalaman bumi itu Allah lebih tinggi darjatnya, ya. Kalau kita dengan langit lebih tinggi daripada kita. Kemudian kalau dibanding dengan perut bumi lebih dalam daripada kita, tapi Allah tidak. Allah itu maha tinggi dari setiap sesuatu. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud, dan ia yaitu Allah, ya, dengan demikian itu maha dekatnya dari setiap yang wujud. Walaupun Allah itu maha tinggi, ya, maha tinggi daripada langit dan bumi seisinya, tetapi Allah itu maha dekat dengan apa yang mawjud, apa yang wujud. Walaupun Allah maha tinggi, tetapi Allah itu dekat dengan makhluk. Ya, jangan kita menyangka Allah itu maha tinggi jauh dari kita. Tidak. Ya, Allah itu maha tinggi. Tidak ada siapa yang dapat menandingi, dan tidak ada siapa yang dapat menandingi kedekatan Allah dengan perkara yang mawjud, yang wujud, ya. Wa huwa aqrabu ilal 'abdi min hablil warid, dan ia lebih dekat daripada hambanya, ya, kepada hambanya daripada tulang otot hambanya sendiri. Tulang ni urat ototnya, ya, urat leher hambanya itu sendiri. Walaupun urat kita lebih dekat dengan kita, tetapi Allah itu lebih lagi dekat dengan hambanya, ya. Kalah urat kita kedekatannya dengan diri kita sendiri. Allah itu lebih dekat. Makanya Allah itu maha mengetahui semuanya. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Jadi tak ada yang boleh nak lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat maksiat sembunyi-sembunyi pun tak boleh. Sebab Allah itu maha dekat, memerhatikan kita. Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Jadi tak boleh nak lari. Makanya kalau kita orang Islam yang betul-betul pegang dengan agama kita, hendaklah ini akidah ini perlu ditekankan dalam kehidupan, ya. Zatnya Allah ini jangan sampai kita jauh daripada pengetahuan tentang zat Allah. Bismillah. Pengetahuan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita jauh dalam kehidupan. Sebab apa? Tentang zatnya Allah ini kalau kita bawa dalam kehidupan, insya-Allah kita jadi orang yang baik, orang yang soleh-solehah, orang yang taat, orang yang takwa. Sebab apa? Yaitu sebab nak buat maksiat, nak buat keburukan, tak akan pernah dia lakukan. Pergi tempat yang sembunyi, tersorok, nak buat maksiat, dia ingat bahawa Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Tak jadi nak buat. Dah plan dah, ya, malam ni nak tengok wayang dengan makwanya, bukan isterinya. Tak jadi. Sebab ingat Allah itu maha melihat, jangan buat maksiat. Allah itu dah selalu katakan di dalam Al-Quran, kan, jauhi beramal ma'ruf nahi munkar, bertolong-tolongan dalam kebaikan,
bukan bertolong-tolongan dalam keburukan. Ini sudah Allah jelaskan banyak di dalam Al-Quran. Makanya kalau sifat-sifat Allah ini kita terapkan dalam kehidupan, insya-Allah kita jadi orang baik. Ya. Pukul berapa dah? Masya Allah. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Ini badannya terasa pedih semua. Bisa semua badannya. Nak muntah pun ada. Sebab tak tahu tadi bangun tidur terus badannya kok agak lemes. Kalau bahasa Jawa lemes. Tadi bawa kereta pun agak slow ya. Masya Allah. Ya. Mungkin saya cukupkan dulu ya. Mohon maaf banyak-banyak tak dapat. Mungkin biasanya kan sampai syuruk. Sebab badannya kurang ni, kakinya pun dah kesejukan. Walaupun pakai stokin tapi sejuk. Masya Allah. Ya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup dulu apa yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi pengajaran, bimbingan kepada kita semua, ya, dan juga kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi insyaAllah. Ya, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. InsyaAllah ada umur panjang kita akan jumpa lagi. Kita jumpa lagi akan sambung pada pengajian kita seterusnya insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.